Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada bengkel engine ini. Video kali ini adalah video bagaimana membuat mesin perkakas. Mesin perkakas ini untuk bengkel sendiri, ya, bengkel peralatan bengkel sederhana, bengkel kecil ya. Jadi alatnya bisa dibuat sendiri dan itu alat-alat itu adalah powerful. Di sini dari mulai bikin mini gantry crane, kemudian bikin mesin roll, bikin mesin bending, bikin tanggem, bikin ragum, dan bikin mesin bor duduk ya, bor meja. Berikut adalah cuplikan-cuplikannya, kita lihat, dan kalau mau detail silakan lihat di videonya masing-masing ya. Berikut adalah cuplikan-cuplikannya. Untuk workshop-workshop kecil, ini konstruksi secara menyeluruh, tingginya adalah 2,5 meter, spannya atau bentangnya itu adalah 2,3 meter. Nah, ini bisa didorong ya, cukup pakai tangan aja, pakai orang ya, kanan kiri didorong bareng-bareng. Nah, sementara electric hoistnya nih, kalau geser kanan kirinya ditarik ya wire-nya. Nah, ini adalah hooknya ya, ini hooknya ini. Nah, ini adalah tombol pendannya. Nah, ini pendannya, turun naik, turun naik. Nah, ini adalah tombol start stopnya. Nah, ini kita coba ya untuk mengangkat elektrik motor ini untuk assembling mesin ini. Waktu untuk assembling mesin, nah bayangkan coba kalau kita gotong pakai orang, ini beratnya 110 kilo pikul misalnya, ya bisa, tapi lama ini prosesnya. Dengan mini gantry crane electric hoist ini, tegangannya juga 220, powerful ini, bisa mempersingkat, mempermudah proses assembling mesin ya. Nah, ini juga kita pakai untuk assembling mesin ya. Jadi digantung, nah itu lebih mudah, lebih mempercepat proses assembling. Demikian video kali ini, kita lanjut kepada part 2 kuliah singkat tentang kriteria defleksi dan beban yang diizinkan. Nah, setelah kita hitung ya berapa beban maksimum yang diizinkan ya, supaya memenuhi kriteria ini, batasan ini nih. Nah, itu kalau kita hitung dari rumus yaitu kan FL pangkat 3 per 48 EI. Kita hitung dulu di luar F nya ya, jadi kita hitung dulu ya, L pangkat 3 48 EI. Nah, itu dapat 8,4 kali 10 pangkat minus 3. Kalau kita masukkan loadnya, bebannya, F nya ini ke dalam rumus ini, rumus defleksi ini, kalau 300 kg ketemunya itu defleksinya 2,52 mm. Kalau 400 kg ketemunya 3,36 mm. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan ini ya oke lah, lebih sedikit aja, 0,03 mm ya. Jadi kita maksimumnya sekian, 3,06, sehingga kalau berapa maksimum dari desain gantry crane mini itu 400 kg ya. Jadi tipe yang saya pakai memang hoistnya kemampuannya adalah 400 kg ini. Kita lihat mesin roll ini, transmisi yang digunakan adalah chain sprocket, jadi single double ya. Ini masing-masing roller itu, ini chain sprocketnya. Itu kita lihat single double ya sprocketnya untuk yang di posisi gear motor.
sehingga bisa menggerakkan dua sprocket dengan transmisi chain. Selanjutnya mari kita ikuti wiringnya. Nah, ini saya coba wiring ya, dari control panel menuju, nah ini pen dan tombol-tombolnya, karena memang kalau mesin roll itu adalah mekanismenya maju mundur atau forward and reverse. Nah, ini kabel-kabelnya yang nanti saya sambungkan kepada tombol-tombol pendannya. Nah, panel ini pesen lewat temen ya, Topik Hidayat ini yang bikin temen. Saya hanya wiring saja dari control panel kepada tombol-tombolnya, itu tombol pendannya. Nah, selanjutnya mari kita ikuti uji cobanya dengan rolling plate 4,5 mm tebalnya, diameternya 400. Prosesnya itu adalah maju mundur, kanan kiri atau forward and reverse ya. Itu mekanisme mesin roll ya. Jadi lama-lama bulat sendiri tuh, dari tadinya rata kemudian bulat. Nah, ini kita coba untuk diameter yang lain ya, diameternya 1 meter. Nah, ini ada apa ya, cenderung maju sehingga ditahan karena mungkin ada ketidaklurusan sumbu, sehingga begitu diputar cenderung maju. Nah, kita sudah perbaiki agar supaya tetap pada posisinya plat ini. Nah, ini plat stoppernya. Nah, ini nutnya. Nah, di belakangnya juga ada nut. Stopper ini adalah untuk menahan supaya plat tidak maju ya, karena kebetulan mungkin ada ketidaklurusan sehingga cenderung maju plat ini ketika di roll. Nah, ini sudah kita roll. Ini powerful ya, jadi bisa ngeroll sampai 1 meter ya. Ini lagi proses pengecekan kebulatannya, diameternya berapa. Nah, diukur beberapa titik ya, untuk mengetahui bahwa itu bulat. Nah, selanjutnya kita uji coba dengan rolling siku 30x30, diameternya juga 1 meteran ya. Nah, ini kita coba di tempat lain ya. Setelah udah mesin roll jadi, kita pasang pada mesin roll. Nah, ini plat yang kita tekuk ini 4,5 mili ya. Ini lumayan cukup kuat ini untuk plat 0,5 mili ya. Memang syaratnya pinnya itu yang harus kuat, itu pinnya harus gede ya. Nah, ini proses melepasnya, cuman dikendorin bautnya, dikendorin murnya. Nah, kalau sekarang udah dipasang nih, untuk narik siku besarnya itu pakai round bar ditekuk ya. Itu, nah itu ditarik, itu udah dipasang. Nah, ini kurang kendor. Nah, itu sudah kendor. Nah, ini dipasang ya. Ini hasilnya nih, plat 4,5 mili ya, ditekuk. Kemudian kita coba ya, apalagi ini ya, plat 2 mili. Ini lebih enteng lagi nekuknya nih kalau plat 2 mili ya. Kencengin bautnya. Kalau sudah kenceng, nah itu kita tandain, sudah ditandain ya garisnya pada posisi mana yang akan ditekuk itu, jadi harus lurus garisnya itu. Selanjutnya ditekuk ya, di bending. Nah, ini plat 2 mili ya, ya enteng juga nekuknya ini.
kita kendori untuk melepas plat yang sudah ditekuk. Kita lepas. Ini hasilnya bagus, ini hasil tekukannya ya. Ini kombinasi mesin roll dan mesin banding ini powerful untuk fabrikasi mesin ya. Nah, ini kita coba lagi sama untuk plat 2 mili. Itu sudah ditandai dulu posisi tekuknya di mana. Itu harus lurus ya, dengan posisi bagian atas. Yaitu hasilnya kita lihat tuh, plat 4,5 mili, plat 2 mili. Kita tekuk ini, kita lihat di tekuk ini nggak terlalu berat ini. Nah, ini hasilnya bagus ya tekukannya. Kita lepas, kita kendori dulu bautnya. Kita kendori, kita angkat, nah baru kita tarik platnya ya. Nah, ini hasilnya. Itu bagus ya. Nah, kalau kita lihat konstruksinya ini, boleh juga tidak harus double channel 80 ya, bisa langsung channel 150, channel 180, channel 200 itu bisa itu, sehingga tidak perlu harus baut di tengah. Nah, ini kita tes sliding ya, karena digunakan pada mesin bor, meja mesin bor itu di mejanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pada video selanjutnya. Video tentang bagaimana membuat mesin bor ya. Konstruksinya sederhana, kokoh tapi murah. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini konstruksinya dengan channel 100x50, kemudian relnya ini stroke-nya bisa panjang, jadi mejanya itu nggak bisa naik turun. Kalau mesin bor toko itu mejanya naik turun, kalau ini mejanya tetap, tetapi stroke-nya panjang karena relnya menggunakan chain dan sprocket ya, itu bisa dilihat. Nah, ini dipasang dengan mesin dengan ragum ya, atau tanggem untuk menjepit material yang akan dibor. Ikuti video selanjutnya pada channel ini, pada channel Bengkel Engineer.